Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah alladzi wasala min nurihi wujudul kainat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, sebelum kita mulai melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, mari kita membacakan surah Al-Fatihah. Pertama untuk Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Mukashafatul Qulub yang kita kaji ini. Semoga kita mendapat keberkahan dari ilmu beliau, dan mudah-mudahan beliau jadi mendapat amal jariah dari ilmu yang beliau tulis dalam kitabnya. Dan juga yang kedua untuk tadi pagi ada putranya Ustaz Ghafur, ya, tadi malam wafat umur 8 tahun, namanya almarhum Fauzan Abdul Razak bin Abdul Ghafur. Dan barusan kita dapat kabar juga jamaah senior kita di sini, jamaah sepuh, Pak Sabarudin yang beliau dulu sampai sholat duduk di masjid di sini, ya, beliau tuh walaupun beliau tidak bisa berdiri masih tetap istiqomah. Bahkan beliau tuh kalau Jumatan, ya, minta diantar sama orang supaya bisa ke masjid. Beliau benar-benar ahli masjid. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan min ahlil jannah. Dan juga mungkin keluarga kita yang wafat atau yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ala hadinnya wa la kulintin salihah ila hadin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ala awliya syuhada was-salihin wa la ulama ila anifin wa musannifin al-mukhassirin wa khususan al-hujjati al-islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Ad-Dus Al-Ghazali wa almarhum Fauzan Abdul Razak bin Abdul Ghafur wa almarhum Bapak Sabaruddin bin Fulan. Alhamdulillah, lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari kita lanjutkan kajian kitab Mukashafatul Qulub kita. Sekarang sampai pada halaman yang Arabnya, halaman 13. Fotokopian Arabnya halaman 13, paragraf yang kedua. Fayambaghi lil aqili, ya, paragraf kedua kalau enggak salah. Fayambaghi lil aqili an yatuba minadz dzunubil madiyati. Kalau yang pakai terjemahan halaman 20, bahasa Indonesianya halaman 20, paragraf kedua juga. Jika seorang hamba memikirkan usianya, ya, Jadi
Kemarin kita memulai pembahasan bab keempat mengenai firriyadhah wasyahwati an-nafsaniyah. Riyadhah itu artinya melatih, latihan mengendalikan syahwat atau hawa nafsu. Jadi syahwat itu bukan hanya nafsu syahwat, nafsu seksual. Syahwat adalah semua kecenderungan yang bersumber dari nafsu. Ingin kaya, ingin terkenal, ingin dimuliakan, ingin hidup serba ada, nggak mau dikritik, nggak mau dicaci, ingin selalu dihormati. Semua itu adalah nafsu. Nah, gimana mengendalikan itu? Semua manusia punya nafsu, karena manusia tidak bisa hidup tanpa nafsu. Sekali lagi, kita nggak bisa hidup tanpa nafsu. Makan itu butuh nafsu. Kalau nggak ada nafsu, bapak nggak mau makan. Tidur nafsu. Kerja nafsu. Kalau orang nggak punya nafsu, ya disuruh makan nggak mau, disuruh minum nggak mau, disuruh menikah nggak mau, disuruh kerja nggak mau. Ya kayak orang gila. Ini orang nggak bisa hidup tanpa nafsu. Tetapi, jadi di satu sisi kita butuh nafsu untuk bertahan hidup. Tetapi nafsu ini kadang-kadang keinginannya berlebihan. Masalahnya, sebetulnya nafsu itu baik, Pak, asalnya, karena mendorong kita untuk bertahan hidup. Cuman nafsu ini kadang-kadang untuk bertahan hidup berlebihan. Kita butuh nafsu yang bisa mendorong untuk membeli beras. Karena kalau nggak ada beras, nggak makan. Kalau nggak makan, mati. Berarti nafsu beli beras itu kita butuh nafsu itu. Tapi kalau nafsu sudah mendorong kita untuk numpuk-numpuk beras, bahkan numpuk-numpuk uang tabungan sampai lebih, nggak ada batasnya, nah itu sudah masalah. Jelas ya. Jadi nafsu yang baik itu ada batasnya. Selama dia mendorong kita untuk mencari, mengambil yang kita butuhkan. Kalau kita nggak butuh, buat apa? Kenapa nafsu gini? Kenapa nafsu mendorong kita untuk mencari lebih dari kebutuhan? Ada tujuannya itu, Pak. Ada tujuan nafsu mendorong kita untuk mengumpulkan lebih dari kebutuhan. Apa tujuannya? Satu, ingin dipuji, ingin dihormati. Kan kalau kaya, mobilnya banyak kan kelihatan keren gitu. Jadi tujuannya beli mobil bukan karena butuh, Pak. Tapi tujuannya supaya dianggap keren gitu kalau naik mobil. Mestinya kan kalau butuh itu kan mobilnya cukup satu atau dua. Oh ini pengen 6, kadang-kadang ada orang tuh mobilnya 7. Kalau butuh gak apa-apa, kalau memang dia butuh segitu. Ya itu nafsu ya. Jadi nafsu itu asalnya baik dan kita butuhkan. Cuman kalau mendorong tujuannya bukan untuk kebutuhan tapi ini supaya kita dipuji, supaya kita dihormati, itu kan bukan karena Allah lagi. Jadi, motifnya nafsu itu udah lain. Nah itu yang dipermasalahkan.
Nah, bagaimana caranya supaya nafsu kita enggak liar, enggak segala diinginkan, segala didorong untuk memiliki semuanya, seakan semua kekayaan ingin ditarik, diambil semua. Nafsu kan kita begitu. Coba contoh ya, bukti bahwa nafsu kita itu selalu mendorong untuk mengambil tanpa ada batas. Contoh, kalau kita menemukan uang misalnya di jalan, satu plastik lah, segopok uang, Bapak yang dibutuhkan untuk belanja misalnya sehari berapa? Anggaplah 150.000, ya cukup lah sehari. Di seminggu 350.000, 300.000 lah seminggu, atau 400 sebulan, 1 juta atau 2 juta, itu juga cukup sebulan. Kita menemukan uang di jalan, misalnya satu plastik, contoh aja, tapi mudah-mudahan jadi kenyataan. Dapat uang satu plastik, isinya itu 100 juta. 100 contoh, 100 juta. Pertanyaannya, apakah kalau Bapak ambil ini sudah cukup untuk sebulan? Setengahnya aja lah, setengahnya. 100 juta kan 10 juta ada, sudah cukup. Pertanyaannya gini, apakah Bapak ambil semua uang itu atau sebagian saja? Kira-kira kalau Bapak ambil secukupnya, 1 juta itu atau 2 juta, atau diambil semua? Wah, itu kan ngeri, Pak. Kenapa ngambil semua? Kan 1 juta cukup sebulan. Gimana? Atau gini, orang kaya, bukan nemu di jalan, orang kaya bilang gini, ini ambil, ada uang, ini ada 100 juta, tapi kamu 5 juta cukup sebulan, ambil 5 juta aja, atau ngambil 100 juta. Kita dikasih pilihan, Pak, ngambil 5 juta atau 100 juta. Apa pilih mana? Tahun depan, bulan depan dikasih lagi kalau udah habis. Kalau udah habis dikasih lagi. Bapak milih ngambil 5 juta atau 100 juta? Coba itu. Padahal 5 juta udah cukup, Pak. Kenapa mengambil? Kan bulan depan dikasih lagi. Tetap aja, enggak ngefek, mau dikasih lagi enggak. Pokoknya andai kata 1 miliar, diambil enggak 1 miliar? Jadi kita itu, Pak, nafsu itu begitu. Walaupun sudah lebih dari cukup, pengen aja, diambil semua gitu. Nah, itu kan betapa nafsu itu kuatnya, betapa nafsu itu rakusnya, betapa nafsu kita itu serakahnya. Walaupun udah cukup, mestinya kan udah nggak usah lah, 5 juta udah lebih. Coba saya tanya sekarang, ini belum masuk di pembahasan. Sekarang Bapak gajinya udah cukup hidup atau belum? Sekarang gaji Bapak sekarang udah cukup apa belum? Buktinya masih hidup sampai sekarang, berarti cukup. Andai kata besok ditanyain, ditawarin, gajinya mau naik 2 kali lipat, mau gak? Ya Allah. Kita itu, jadi ini saya mau buktikan bahwa nafsu kita itu sangat liar, susah kita mengendalikan. Itulah yang membuat kenapa orang korupsi, kenapa mencuri, kenapa suka berantem sesama sesaudara gara-gara harta, karena nafsu.
Dalam diri kita itu dorongan nafsu kuat sekali. Susah, makanya butuh latihan untuk mengendalikan. Baik, kita akan baca nih bagaimana para ulama itu mengendalikan nafsu. Ya, halaman 13 paragraf kedua. Saya baca yang Arabnya. Yang mau lihat yang bahasanya desain silakan, halaman 20 paragraf kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Rabbi yassir amin ya rabbal alamin wa a'in. Kata Imam Al-Ghazali, fayambagi lil aqili an yatuba minadz-dzunubil madiyati. Sejokianya, semestinya bagi orang yang berakal an yatuba, untuk selalu bertaubat minadz-dzunubi, dari dosa-dosa al-madiyati, yang lalu. Jadi orang yang berakal itu pasti selalu bertobat. Kenapa? Karena dia tahu kalau nggak tobat nanti disiksa nanti di sana. Maka dia cerdas, harus tobat supaya nggak disiksa di sana dengan dari dosa-dosa masa lalu. Bukan hanya itu, wa yatafakkara fima yuqarribuhu wa yanju bihi fid daril akhirati. Dan orang berakal juga dia akan selalu berpikir, bertafakkur, memikirkan apa-apa yang bisa membuat dia dekat dengan Allah dan bisa selamat pada hari akhirat. Wa yuksirul amalah, dan dia akan mempersingkat angan-angan. Dia tidak akan banyak angan-angan, memendekkan angan-angan, tidak berpanjang angan-angan. Wa yu'ajjilu taubata, dia akan segera menyegerakan taubat. Wa yadhkurullaha ta'ala wa yatrukal manahiyah, dia akan selalu berzikir kepada Allah. Ini orang berakal, dan berzikir kepada Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan Allah. Wa yasbiru nafsahu, dan dia akan bersabar mengendalikan nafsunya, bersabar terhadap keinginan-keinginan hawa nafsunya. Wala yatba'u syahawatin nafsaniyata, dan dia tidak akan mengikuti hawa nafsu. Dia tidak akan mengikuti dorongan-dorongan hawa nafsu. Jadi kalau dia cukup 5 juta, ditawarin 100 juta nggak mau. Nggak Pak, 5 juta cukup gitu. Ditawarin pasal mau ditambahin gajinya naik, wah itu sudah cukup. Orang berakal gitu. Gimana? Harus dilatih Pak, jangan dibiarkan liar terus nafsunya itu. Makanya Nabi Yusuf itu kenapa waktu dirayu sama perempuan cantik dan permaisuri, dia nolak karena dia sudah bisa mengendalikan nafsunya. Kita kan kalau jamaah nanti jangankan ditawarin. Di betapa nafsu kita itu betapa liarnya dan belum bisa terkendali. Hanya kita latihan. Fan nafsu sonamun. Nah ini coba itu. Kata Imam Al-Ghazali, fan nafsu sonamun. Nafsu itu berhala. Sonam itu berhala, patung. Nafsu kita itu berhala. Faman abadan nafsa fahuwa ya'budus sonama. Siapa yang menyembah hawa nafsunya, dia hakikatnya menyembah berhala. La ilaha illallah. Ya, ini paragraf ke-3. Harusnya paragraf ke-3 ya terjemahannya. Seorang yang berakal. Nah, paragraf di bawah, nafsu adalah berhala. Barang siapa yang menjadi hamba nafsu, berarti dia menyembah berhala. Wa man abadallaha, dan barang siapa yang menyembah Allah, tidak menyembah hawa nafsu, bil ikhlasi, menyembah Allah dengan ikhlas, fa huwa alladhi qahara nafsahu, maka dialah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsu. Jadi orang yang bisa ibadah ke Allah itu cirinya sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena dia tidak
mengajak mengikuti ajakan hawa nafsu. Ya contoh sederhana itu kalau bangun subuh, wah itu kan nafsu bilang, oh, enak ini tidur nih. Apalagi kalau lagi hujan, sekarang lagi musim hujan, pagi-pagi subuh, kan enak pak tidur pakai selimut. Apalagi yang sudah berkeluarga, bangun subuh itu berat pak. Tapi kalau bapak mengikuti dorongan hawa nafsu, berarti bapak menyembah berhala, harus dilawan. Nah ini ada cerita ini. Nah, ini bagaimana ulama itu mengendalikan keinginannya. Ini keren nih. Cerita ini menarik sekali. Waruwiya diriwayatkan Anna Malik bin Dinarin bahwa seorang ini ulama salaf namanya Malik bin Dinar, terkenal ulama dan sufi. Ingat-ingat aja namanya. Ini banyak dikutip di sini. Malik bin Dinar namanya. Malik artinya raja, dinar itu artinya uang. Udah raja bin uang namanya. Ada ceritanya itu kenapa nama beliau disebut Malik bin Dinar, tapi nanti. Nah, Malik bin Dinar ini dikisahkan kana yamshi fi suqil Basrah. Dia suatu hari jalan-jalan di pasar di Basrah. Di Basrah ya. Ya kalau di sini ya di pasar Minggu lah gitu. Senin, Tanah Abang. Jalan-jalan di pasar. Fara'atina. Lalu dia melirik atau melihat buah tin. Buah tin itu kalau zaman itu buah yang keren, buah yang mahal, buah yang ya, mahal lah, mewah. Apel kalau sekarang mungkin ya, buah yang bagus, buah tin. Dia jalan-jalan ke pasar melihat buah tin, ya kan namanya pasar kan banyak buah-buahan. Fashtahahu, dia tertarik gitu. Kayaknya enak. Di fashtahahu itu dia tertarik, ingin membeli buah itu. Tapi Malik bin Dinar ini nggak bawa uang. Fakhala ana'lahu, lalu dia melepas sendalnya, wa atahu ilal baqali, dan dia beli pakai sendalnya. Di sendalnya di barter lah kalau dulu ya, nggak pakai uang, tapi beli pakai sendal. Jadi sendalnya dilepas pak, mau dibeli itu buah karena apa ya? Ingin sekali. Apa bahasanya kalau ingin sekali? Jadi, kayak orang yang ngidam itu. Bapak nggak pernah ngidam sih ya. Orang ngidam tuh kalau mau makan apa, itu kan mau tidak mau harus dibeliin walaupun ke pasar Rebo. Ingin sekali. Nah, dia dibayar pakai sendal. Lalu sendalnya diberikan ke penjual tin itu. Waqala, dan kata Malik bin Dinar ini, a'tini tin. Kasih buah tin yang saya beli. Berikan kepada saya buah tinnya ini. Tolong saya beli buahnya. Fara'al baqalun na'lah. Lalu ini penjualnya pintar juga. Penjual yang pelit juga gitu intinya. Penjualnya lihat, ini waqala, dia berkata, la yusawi syai'an, enggak sebanding. Ini sendalnya sendal tua, ini buah mahal. Enggak bisa pak, ini harga sendalnya berapa, ini buahnya berapa, enggak level gitu. Jangan. Faqila lil baqal, lalu ada orang yang bilang ke penjual itu, alaisa ta'rifu man hata, tahu enggak dia siapa? Ini kan Malik bin Dinar ulama besar. Kalau di sini ya kiai besar. Kiai besar mau beli buah tin, bayar pakai sendal, ditolak. Lalu orang-orang, tahu enggak itu kiai itu Malik bin Dinar. Kamu enggak tahu, kata tetangganya,
penjual tetangganya. Qala la, aku nggak tahu. Qila huwa Malik bin Dinar. Dia tuh Malik bin Dinar, kiai Malik bin Dinar itu. Waduh, gitu. Maka orang penjual tadi nyesel gitu, kenapa nggak ngasih. Fahamal al-baqalu tabqa ala ra'si gulamihi. Lalu penjual ini ngutus karena Malik bin Dinarnya udah pergi, Pak. Jadi minta dikasih bayar pakai sendal, ditolak. Enggak sepadan, Pak. Masa pakai sendal harganya berapa? Lalu Malik bin Dinarnya langsung pergi. Setelah pergi dikasih tahu, itu Malik bin Dinar. Aku nggak tahu, ya Allah, kualat saya gitu. Kualat saya macam saya nggak tahu itu Malik bin Dinar. Karena dulu itu kiai, Pak. Dulu ulama itu suka nggak memperlihatkan keulamaannya. Dulu itu. Bahkan itu sejak zaman sahabat itu udah ada tradisi zuhud, biasa-biasa, penampilannya biasa-biasa. Dia nggak mau pakai apa. Sampai Umar bin Khattab itu, Pak, itu suatu ketika ada tamu, padahal beliau khalifah, diutus dari daerah ingin bertemu Khalifah Umar, suruh ke istana. Sampai ke istana, ini utusan nengok sono di depan istana, mana Umar? Terus melihat orang yang pakaiannya compang-camping di depan istana. Ditanya, Pak, ada nggak Umar di dalam istana? Oh, mau nyari siapa? Saya mau nyari Khalifah Umar. Saya Umar. Sampai nggak dikenali, Pak, karena saking orang nggak ngeh kalau itu khalifah. Ulama dulu begitu. Ama ini Malik bin Dinar, orang nggak tahu. Kalau orang nggak kenal, dia nggak tahu kalau dia itu kiai. Sekarang kan belum apa-apa, pakaiannya sorban, apalagi kalau sudah masuk YouTube, TV, wah. Dulu sama sekarang ya beda. Nah, akhirnya orang tadi, Pak, penjual itu bilang ke stafnya lah, bawahannya, gulam di sini, nih bawain, kejar itu Malik bin Dinar, dibawain Pak, gratis. Tadi mau bayar pakai sendal ditolak. Ini karena tahu itu Malik bin Dinar, dibawain satu nampang lah, satu topko itu, ya. Pokoknya mungkin kalau sekarang itu satu kantung lah ya, satu ikat, satu nampang, bawain. Ayo kejar, jangan sampai beliau marah, loh, kualat saya nih. Jadi pembantunya disuruh ngejar. Lalu dia bilang gitu, in qabila hadza minka fa anta hurr. Ini budaknya, Pak, budaknya disuruh ngejar. Nih bawain Malik bin Dinar. Lalu dia bilang, kalau Malik bin Dinar menerima buah ini darimu, kamu bebas. Kan budak itu kan dulu namanya budak, Pak, nggak kayak pembantu. Budak itu dimiliki, Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bebas. Jadi katanya kalau buah ini diterima sama Malik bin Dinar, kamu bebas. Wah, jadi semangat kan? Berarti harus diterima ini. Dikejar, Pak. Budaknya tadi itu ngejar Malik bin Dinar. Fa'adal gulamu khalfa Malik bin Dinar wa qala lahu ikbal hadha minni. Lalu dia ngejar dari belakangnya, dikejar sampai ketemu Malik bin Dinar. Lalu dia bilang, wahai tuan, wahai Malik bin Dinar, tolong terima buah tin ini gratis, nggak usah bayar pakai sendal lagi, gratis tuan. Kalau bapak terima, tapi Malik bin Dinarnya nggak mau, nggak mau terima.
Bukan karena marah, tapi nanti dijelasin kenapa nggak mau. Malik bin Dinar nggak mau terima. Lalu budak ini maksa, Pak, kalau Bapak terima buah ini, saya bebas. Tolong terima Pak, terangnya. Kalau Bapak terima, saya bebas ini, nggak jadi budak lagi. Apa jawaban Malik bin Dinar? Wa qala ikbil fa inna fihi tahriri atau taharriri. Terimalah karena kalau engkau menerima aku bebas. Faqala lahu Malik bin Dinar. Jawaban Malik bin Dinar ini bikin gimana? Kata beliau, in kana fihi tahriruka fa fihi ta'dzibi. Memang kalau saya terima kamu bebas. Tapi kalau saya terima, aku yang tersiksa. Coba. Jadi kata budak tadi, Pak, kalau Bapak terima buah ini, saya bebas dari majikan saya. Tapi kata Malik bin Dinar, betul, kamu bebas kalau saya terima. Tapi aku yang tersiksa. Kamu bebas, aku yang tersiksa. Kenapa kira-kira tersiksa Malik bin Dinar? Falihal gulamu alaihi. Tapi gulam itu, pembantu itu tadi maksa gitu. Faqala Malik bin Dinar. Nah ini intinya di sini. Endingnya di sini. Setelah pemuda tadi, budak tadi maksa-maksa, faqala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar bilang, apa katanya? Halaftu an la ubi'ad-dina bitini. Aku sudah bersumpah untuk tidak menjual agamaku dengan buah tin. Aku sudah bersumpah saya tidak mau jual agamaku dengan hanya buah tin. Wala aqutina ila yaumiddin. Aku tidak akan makan buah tin sampai hari kiamat. Oh baik. Padahal gratis. Jadi rupanya Malik bin Dinar ini ketika melihat buah tin, dia kepengen, dia langsung sadar, oh ini dorongan nafsu, aku nggak mau. Itu. Masih mau dengar ceritanya? Ini masih ada satu ya, kita selesaikan. Masih ada 2 menit. Hukiya anna Malik bin Dinar. Dari Malik bin Dinar lagi dikisahkan, maradahu alladhi mata fihi. Ketika beliau sakit, dan sakit itulah yang membuat beliau meninggal. Jadi sakit yang membuat beliau meninggal. Fashtaha qadhan minal asli wal labni. Beliau tiba-tiba kepengen asli itu madu wal labni dan susu. Tiba-tiba pengen minum madu sama dicampur susu. Kepengen aja, padahal udah sakit Pak. Udah sakit tiba-tiba kepengen minum madu dicampur susu. Liyathruda fihi raghifan haram. Lalu dicampur lagi dengan apa? Dimakan bersama roti hangat. Jadi tiba-tiba namanya orang sakit kan gitu ya. Kadang-kadang, Bu, saya pengen ini. Ayo. Kalau sakit kan tiba-tiba bilang ke istri, bikinin ini dong, begini. Biasa. Malik bin Dinar gitu Pak. Waktu sakit tiba-tiba kepengen makan roti hangat sama madu dicampur susu. Famadal khadimu wa hamalahu ilaihi. Maka pembantunya membuatkan mencari madu, susu, roti hangat, lalu dibawakan ke Malik bin Dinar. Fa akhadhahu Malik bin Dinar. Lalu Malik bin Dinar mengambil tadi roti sama susu dan madu, diambil, mau diminum, dimakan. Wa nadhara fihi sa'atan. Sebelum dia minum Pak susu madu itu dan roti mau dimakan,
Dia berpikir sesaat. Tiba-tiba dia pikir, dia teringat. Wa qala, dan dia berkata, tiba-tiba ngomong, ya nafs, wahai nafsuku, qad sabartu 30 sanatan wa qad baqiya min umrika sa'atan. Wahai nafsuku, aku sudah bersabar tidak menikmati susu dan madu ini selama 30 tahun. Masa aku udah mati nggak sabaran? 30 tahun aku bersabar menahan diri dari meminum susu dan madu ini. Ini saya sudah mau mati. Masa saya sia-siakan 30 tahun bersabar? Nggak mungkin. Saya nggak akan minum. Oh, saya 30 tahun bisa menahan kok. Masa sesaat sebelum wafat saya nggak bisa nahan? Ya Allah. Wa ramal qadha min yadayhi wa sabra nafsahu wa mata. Lalu dia melempar madu dan susu, roti hangat tadi dilempar dari tangannya, dan dia bersabar tidak menikmati itu sampai beliau meninggal. Wa hakadha ahwalul anbiya. Beginilah keadaan kesolehan para wali, para nabi, wal aulia, dan para wali, was-shadiqin, orang-orang shadiq, orang-orang benar, wal asyikin, orang-orang yang rindu kepada Allah, waz-zahidin, dan orang-orang yang zuhud. Wah, 30 tahun udah mau mati, nggak mau. Padahal itu halal. Cuman karena enak beliau menahan itu supaya nafsunya tertahan. Masih ini kisah berikutnya lebih menarik lagi, tapi nanti pertemuan berikutnya insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Kalau tidak bisa seperti Malik bin Dinar, minimal kita bisa mengendalikan diri sedikit demi sedikit. Kalau enggak butuh amat dah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.